Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Baik muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan memberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang maha nyata. Zat yang maha hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh makhluknya yang ada di atas bumi ataupun yang ada di atas langit. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang, serta pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, Khatib menyampaikan wasiat kepada hadirin untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dengan tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabah yang saat ini mendunia, yaitu menjangkitnya virus corona, merupakan musibah dan keprihatinan kita semua. Puluhan ribu korban terdampak virus ini, ribuan lainnya meninggal di 100 lebih negara di dunia ini. Yang pertama dan utama, kita kemukakan menghadapi musibah yang besar ini.
adalah mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang maha segala-galanya, baik yang benar maupun yang kecil, yang terlihat ataupun yang tidak kelihatan oleh mata. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita tidak bersedih dan khawatir yang berlebihan dan berlarut-larut, menyesali nasib yang lalu berputus asa, sebab semuanya memang hak milik Allah, termasuk wabah corona yang saat ini merebak ke seluruh dunia, merupakan musibah bagi kita semua dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menyikapi adanya wabah ini? Setidaknya ada 4 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Yang pertama, perkuatlah akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa segala urusan di muka dunia ini, semua yang berlangsung di atas dunia ini adalah atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah, dan setiap orang yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat ini, Syekh Wahab Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir asal Suriah, dalam kitab tafsir Al-Wazir menjelaskan bahwa ayat yang agung ini menjelaskan ilmu Allah itu yang menyeluruh, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bukan hanya mengetahui tapi Maha mengetahui semua yang ada dan terjadi di daratan dan di tempat-tempat sepi tersembunyi sekalipun, yang mencakup binatang, pepohonan, pasir, kerikil dan debu, termasuk bakteri dan virus, juga segala hewan yang berada di lautan, berupa binatang, kemudian ikan dan lain-lain yang dikandungi oleh airnya. Tiada sehelai daun pun yang gugur dari pohon darurat. Kemudian tidak ada sepohon yang gugur pun dari daratan, lautan, kota dan desa, dunia dan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Termasuk tiada ada sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan dan tanaman, biji yang ditanam oleh manusia dan biji yang ditanam di darat yang menjadi cikal tumbuh-tumbuhan, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang dinyatakan dalam Lauhil Mahfuz. Begitupun dengan virus corona, tidak akan menular tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka penguatan akidah dan tawakal kepada Allah merupakan jalan yang terbaik bagi kita manusia yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin yang mulia, lalu yang kedua, hendaklah kita disarankan untuk bersabar. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga
umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit ta'un, Rasulullah SAW bersabda, ta'un merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja penyakit yang Allah turunkan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kalanya penyakit yang Allah turunkan merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Tiada ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah untuk ditingkatkan keimanannya, untuk diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan satu wabah penyakit dan kita bersabar di dalamnya, lalu kita selamat dari penyakit itu, insya Allah kita semua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan tidak cepat panik menjadi solusi yang disarankan Rasulullah SAW dalam menghadapi pandemi penyakit. Masih dalam hadis yang sama Rasulullah SAW melanjutkan pernyataannya, tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tiada ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali dia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mati syahid. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti anjuran dan mentaati pemerintah yang merupakan ulil amri minkum, itu pun merupakan salah satu ladang pahala bagi kita semua. Ketika wabah penyakit menyerang seluruh dunia, negeri kita, bahkan di kampung-kampung kita, dan kita berada di rumah, agar kita semua terlindung dan tidak tertular dengan penyakit itu, maka Allah Subhanahu wa taala dinilai kita sebagai jihad fisabilillah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, membentengi diri dan menghindar dari penyakit yang Allah turunkan. Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor yang menyebabkannya. Di antaranya ada dengan menghindari kontak secara langsung, menghindari jabat tangan, walaupun ketika di luar wabah penyakit kita berjabat tangan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika wabah itu menyerang kita tidak berjabat tangan, itu pun merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari segala penyakit yang menular. Rasulullah SAW di dalam sabdanya mengatakan, kata beliau, larilah dari orang-orang yang kena penyakit menular, yang ketika itu ada penyakit lepra namanya. Bagaikan engkau lari dari singa yang menyerang. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lari dari penyakit yang menular, sebagaimana kita lari dari kejaran singa, itu pun sama dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, tentunya kita memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses penularannya memang diperantarai oleh proses bercampurnya antara yang sakit dan yang sehat melalui berbagai macam sebab dan berbagai macam media. Imam Al-Ghazali berpendapat ketiadaan penularan karena kita menghindar darinya merupakan ketentuan dan ketetapan yang bersifat umum. Sedangkan perintah menjauhi orang-orang yang sakit tetap disarankan ketika dalam rangka sa'zud darai, yaitu menutup kemungkinan munculnya bahaya yang akan menghancurkan dan merugikan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika wabah penyakit menyerang. Doa ini dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasai'in asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, dari penyakit gila, dari penyakit yang menular atau lepra, dan dari penyakit-penyakit yang lain yang mengerikan. Hadis Abu Dawud dan Anas radhiyallahu anhu. Atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini merupakan salah satu zikir kita kepada Allah agar kita semua dilindungi dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami dengan penolong yang sebaik-baik pelindung. Para muslimin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadakum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat keimanan mereka dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang menjadi penolong bagi kami. Ketika virus corona merupakan tentara Allah yang menyerang kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun yang akan menghancurkannya dengan kita memohon kepada Allah, memperbanyak doa, memperbanyak berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله